Sebenarnya apa sih gelombang elektromagnetik itu? Gelombang elektromagnetik adalah jenis gelombang yang terdiri dari dua bidang, yaitu bidang listrik atau elektro dan bidang magnetik, sehingga tidak memerlukan medium untuk merambat. Nah, teori gelombang elektromagnetik pertama kali ditemukan oleh James Clerk Maxwell pada tahun 1831 sampai 1879. Maxwell menemukan sebuah hipotesis, yaitu karena perubahan medan magnet dapat menimbulkan medan listrik, maka perubahan medan listrik pun akan dapat menimbulkan perubahan medan magnet. Hipotesis tersebut digunakan untuk menerangkan terjadinya gelombang elektromagnet. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama, gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang hampa. Yang kedua, gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal. Yang ketiga, gelombang elektromagnetik dapat mengalami polarisasi. Yang keempat, gelombang elektromagnetik dapat mengalami pemantulan atau refleksi. Yang kelima, gelombang elektromagnetik dapat mengalami pembiasan atau refraksi. Yang keenam, gelombang elektromagnetik dapat mengalami interferensi. Yang ketujuh, gelombang elektromagnetik dapat mengalami lenturan atau difraksi. Yang kedelapan, arah rambat gelombang elektromagnetik tidak dibelokkan oleh medan listrik atau medan magnet, tetapi dibelokkan oleh medan gravitasi. Urutan gelombang elektromagnetik dari frekuensi terkecil sampai frekuensi terbesar. Yang pertama, gelombang radio dengan frekuensi 5 kali 10 pangkat 5 Hz sampai 10 pangkat 9 Hz. Yang kedua, gelombang mikro dengan frekuensi 3 kali 10 pangkat 9 Hz sampai 3 kali 10 pangkat 11 Hz. Yang ketiga, inframerah dengan frekuensi 3 kali 10 pangkat 11 Hz sampai 4 kali 10 pangkat 13 Hz. Yang keempat, cahaya tampak dengan frekuensi 4 kali 10 pangkat 13 Hz sampai 8 kali 10 pangkat 13 Hz. Yang kelima, ultraviolet dengan frekuensi 8 kali 10 pangkat 13 Hz sampai 10 pangkat 17 Hz. Yang keenam, sinar X dengan frekuensi 3 kali 10 pangkat 13 Hz sampai 5 kali 10 pangkat 19 Hz. Yang ketujuh, sinar gamma dengan frekuensi 10 pangkat 18 Hz sampai 10 pangkat 22 Hz. Urutan gelombang elektromagnetik dari panjang gelombang terkecil sampai dengan panjang gelombang terbesar. Yang pertama, sinar gamma dengan panjang gelombang 10 pangkat min 3 nanometer. Yang kedua, sinar X dengan panjang gelombang 10 pangkat min 1 nanometer. Yang ketiga, ultraviolet dengan panjang gelombang 10 nanometer. Yang keempat, cahaya tampak dengan panjang gelombang 10 pangkat 3 nanometer. Yang kelima, inframerah dengan panjang gelombang 10 pangkat 5 nanometer. Yang keenam, gelombang mikro dengan panjang gelombang 10 pangkat 7 nanometer. Yang ketujuh, gelombang radio dengan panjang gelombang 10 pangkat 9 nanometer. Pengertian dan fungsi dari masing-masing gelombang elektromagnetik. Yang pertama, gelombang radio. Gelombang radio merupakan radiasi dari elektromagnetik yang tidak terlihat oleh mata. Cara menghasilkan gelombang radio ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya adalah pemanasan atom, molekul, dan perubahan tingkat energi yang terdapat pada elektron. Fungsi gelombang radio yaitu untuk mengirimkan berbagai macam kebutuhan informasi dalam bentuk sinyal. Gelombang radio memiliki banyak manfaat dalam kehidupan, termasuk dalam mengoptimalkan kinerja dari alat-alat elektronik seperti ponsel, radio, dan televisi. Yang kedua, gelombang mikro. Gelombang mikro merupakan salah satu gelombang elektromagnetik frekuensi tertinggi yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya yaitu yang pertama untuk pemanas makanan atau microwave, yang kedua untuk komunikasi pada teknologi radar, yang ketiga untuk menganalisis struktur atomik dan molekul, yang keempat untuk memandu pendaratan pesawat. Yang ketiga, inframerah. Inframerah adalah radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Fungsinya yaitu untuk remote control dalam mentransmisikan data dalam bentuk energi. Untuk teknologi pada kamera CCTV atau alat militer yang bisa menerawang di malam hari atau dalam keadaan gelap, dan digunakan sebagai alat medis. Yang keempat, cahaya tampak. Cahaya tampak merupakan bagian spektrum elektromagnetik yang dapat terlihat oleh mata manusia. Cahaya tersebut berasal dari cahaya putih yang dapat terurai menjadi warna merahnya, kuning, hijau, biru, nila, dan cahaya ungu. Cahaya tampak digunakan dalam penglihatan manusia dan fotografi. Yang kelima, ultraviolet.
Sinar ultraviolet adalah radiasi gelombang elektromagnetik yang berasal dari matahari. Sinar ini tidak bisa dilihat oleh mata, namun beberapa hewan seperti lebah, burung, dan kupu-kupu bisa melihat sinar UV dengan jelas. Fungsi atau manfaat sinar ultraviolet yaitu: yang pertama, untuk mengecek keaslian uang. Yang kedua, pada bidang medis, digunakan untuk membunuh bakteri dan penyembuhan luka. Yang keenam, sinar X. Sinar X merupakan suatu bentuk radiasi elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang sangat pendek, yaitu berkisar antara 0,01 hingga 10 nanometer, dan memiliki frekuensi antara 1016 hingga 1021 Hz. Hal inilah yang menyebabkan sinar X mampu menembus tubuh manusia. Fungsi atau manfaat dari sinar X yaitu: yang pertama, berfungsi untuk memastikan bagian dalam tubuh yang mengalami cedera atau sakit. Yang kedua, bisa untuk memantau perkembangan suatu jenis penyakit seperti osteoporosis. Yang ketiga, berguna untuk melihat efek dari pengobatan medis yang telah dilakukan. Yang ketujuh, sinar gamma. Sinar gamma adalah sebuah bentuk berenergi dari radiasi elektromagnetik yang diproduksi oleh radioaktivitas atau proses nuklir atau subatomik lainnya seperti penghancuran elektron positron. Sinar gamma dapat digunakan sebagai radioterapi atau terapi radiasi untuk kanker. Paparan sinar ini bisa menyebabkan kerusakan pada DNA sel kanker sehingga menghambat pertumbuhan dan penyebaran sel kanker. Gambar ini merupakan gelombang elektromagnetik dari frekuensi dan radiasi dan panjang gelombang dari yang terbesar hingga terkecil. Sekian penjelasan singkat tentang spektrum gelombang elektromagnetik dari saya. Terima kasih yang sudah menonton.